tolong cari pohon pisang di situ. Dan ya kita tunjukkan, dampingin, karena itu sudah zona-zona berbahaya. Nah, diam si perempuan itu tuh diam. Nggak lama si botol air mineral itu dibuka perlahan, terus diambil airnya, disiram-siramin aja ke situ. Itu air seperti menguap Mang E. Pada sore hari loh, kisaran jam 5, itu turun seperti menguap. Ini apa gitu kan. Yang saya tahu KDM juga sudah melarang Mbak ya, di tahun 2021 kalau nggak salah. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi, tapi membangkang mereka. Ya itu tadi, survei ke daerah Gunung Kuda, melihat konturnya yang ada ini sangat-sangat memprihatinkan. Rawan dengan katakan longsor tadi. Dan mengingatkan, Gua Jaran itu sewaktu-waktu dia pernah menyaksikan ada semacam kuda yang bisa terbang. Percaya atau tidak ya Mang? Dulu emang bentuknya kayak kuda atau gimana? Ini maaf tuh. Gedongan kuda itu. Oh itu tuh. Guha. Ada guha di situ. Ada guha. Guha apa itu tuh Pak? Ya guha Gunung Kuda, Gunung guha, Jaran. Gunung Jaran. Kudanya tuh ada jangjangnya. Ada sayap. Kalau dulu mah waktu ini suka ketawa Gunung Kuda. Gitu. Ringikan kuda ya Pak? Iya, ringikan kuda. Ada guha di atas Pak. Mungkin memang marah pada rakusnya tangan yang tak pernah lelah, merambah demi keuntungan sesaat, lupa bahwa alam punya batas dan syarat. Namun, dari reruntuhan dan debu hangus, masih tersisa secercah cahaya yang terus untuk belajar, untuk menebus, agar Gunung Kuda kelak kembali teduh, bukan murka yang menyusup terus. Proses evakuasi korban Gunung Kuda diikuti oleh Abah Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, sebuah tragedi longsor dahsyat terjadi di Gunung Kuda pada Jumat Pahing 30 Mei 2025. Menewaskan 25 orang dan menyisakan luka bagi puluhan lainnya. Di balik bencana alam ini, tersimpan sejarah panjang, tanda-tanda mistis dan firasat-firasat aneh yang muncul sebelum kejadian. Di depan kita sudah ada Abah Agus Sobat. Apa kabar Abah? Alhamdulillah Mang Ai sehat. Mungkin bertanya-tanya ini Abah kok ganteng banget ya pakai baju oranye nih. Iya. Jadi Abah Agus ini selain sebagai praktisi spiritual juga adalah seorang tim SAR ya, relawan Mbak ya. Yang berkecimpung tentunya tanpa pamrih nih Mbak ya. Betul. Abah juga hati terlibat di evakuasi kemarin Mbak ya? Betul. Di Gunung Kuda. Nah, di sana banyak kisah yang Abah saksikan. Selain kisah memilukan, juga ada kisah mistisnya ya Mbak ya? Betul. Berapa lama Abah di sana Mbah? Abah sendiri ini karena kejadian mulai tanggal 30 hari Jumat. Tepatnya pukul 9.57 WIB. Jadi selama 7 hari. Jadi pas pada Jumatan Abah sudah langsung ke TKP. Berakhir kemarin tanggal 5 Juni hari Kamis 2025 itu jam 15.00 sudah ditutup sudah ya? Di close. Jadi Abah juga sudah mengirimkan kepada tim MM ya dokumentasi ketika Abah berada di sana. Bah, ada baiknya mungkin kita mengirimkan doa Abah ya untuk mereka para korban di sana Mbah. Silakan Abah mungkin. Baik Mang Ai, terima kasih. Dan juga untuk Sobat Malam Mencekam dimanapun berada. Izin Mang Ai sebelumnya Abah atas nama pribadi dan juga organisasi relawan Tim Reaksi Cepat Rapi Wilayah 17 Kota Cirebon ikut berbela sungkawa atas terjadinya musibah longsor Gunung Kuda, tepatnya di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon pada hari Jumat 30 Mei 2025 pukul 9.57.
atas nama pribadi dan juga organisasi ikut berbelasungkawa, dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat ataupun yang kena musibah di Gunung Kuda. Semoga wabil khusus yang meninggal itu diterima iman Islamnya, diampuni segala kekurangannya, dan insya Allah mereka pun mati syahid. Karena mereka ini dalam keadaan bekerja khususnya untuk menafkahin keluarga. Kepada keluarganya ditinggal, mudah-mudahan ini merupakan satu ujian dan bisa menerima dengan keikhlasan dan ketabahan. Mari kita bersama membacakan surat Al-Fatihah. Shallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan sobat di rumah dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan rezekinya selalu melimpah ya. Kita akan segera menyimak, menonton bersama apa yang disaksikan Abah Agus di TKP ya. Betul. Jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Abah Agus. Begini Mang kisah ini Abah akan ceritakan yang memang belum terpublish sebetulnya. Mungkin Abah nanti akan bercerita dari dua unsur, baik secara unsur nyata maupun secara unsur goib. Kayak ini viral ya, wabil khusus di dunia maya ini. Jadi sebelum Abah bercerita panjang lebar, alangkah baiknya kita pun harus mengetahui sejarah singkat perihal keberadaan Gunung Kuda. Ini Gunung Kuda sendiri sebetulnya kisaran 16 Masehi ya, atau tahun 1528. Kala itu dari pasukan kerajaan Cirebon dibantu oleh pasukan dari Demak ini menyerang ke Raja Galuh. Nah mereka pun membawa kuda tempo hari. Nah dia singgah di salah satu gunung yang katakanlah sebagai tempat pengintaian, karena dari Gunung Kuda ke Raja Galuh itu tidak terlalu jauh. Jadi posisi kan di atasnya gunung, jadi tidak terlalu jauh. Selain tempat pengintaian juga ini untuk tempat istirahat dan mengikat kuda-kudanya di situ. Makanya orang mengatakan bahwa di situ adalah Gunung Kuda. Nah, sedangkan zaman kolonial Belanda ini menurut satu sejarah, salah seorang dokter dari Belanda pasca dia melakukan kunjungan ke salah satu pabrik gula di daerah Lebo Munding, dia ini tertarik melihat sebuah gunung yang sangat asri, yang sangat hijau. Singkat cerita dia pun mendatangi gunung tersebut. Nah setelah mendatangi gunung tersebut, kebetulan beliau sendiri itu adalah ahli geologi, digalilah. Setelah digali ternyata di situ adalah adanya harta karun. Harta karun yang dimaksud di sini itu boleh dikatakan ada bahan-bahan yang katakanlah bahan untuk keramik yang disebutnya limestone, bahan yang bisa digunakan untuk campuran semen, dan juga ada yang katakanlah di situ namanya batu bintang, dan juga ada marmer itu ke arah situ. Jadi harta karunnya itu seperti itu. Bukan berarti lempengan emas, bukan berarti uang, tapi bila mana diolah dari Gunung Kuda sendiri itu akan menghasilkan yang disebutnya emas, uang dan lain sebagainya. Nilainya itu triliunan. Tidak akan mati sampai 7 turunan. Nah Gunung Kuda ini ternyata setelah
digali oleh dokter dari Belanda yang memang dia ahli geologi itu sendiri, itu ditemukan fosil laut. Bisa Bang bayangkan, laut gunung itu kan begitu tinggi, laut kan jauh. Berarti ternyata jutaan tahun sebelum kita ada nih, ini sudah ada lautan. Berarti ini dasar laut ya? Dasar laut. Apalagi kalau kita berbicara masalah goibia ya. Di laut kan mistisnya kan luar biasa. Para penunggu-penunggunya kan luar biasa ke arah situ. Makanya perlu adanya ya kita saling menghormati lah satu sama lain. Kalaupun kita bertamu ada bahasa assalamualaikum, sampurasun segala macam ya kurang lebih seperti itu. Kembali kalaupun dalam hal katakanlah dunia nyata ini karena keserakahan namanya manusia, rumah, ibaratkan rumah Mang bisa dibayangkan Mang punya rumah yang begitu besar, luas, asri, terusan juga di dalamnya sendiri perlengkapannya sangat istimewa, yang mewah, diambil begitu saja tanpa ada izin, tanpa ada permisi. Gimana? Pasti kan marah. Termasuk dari pemirsa juga. Rumah kita loh. Nah makanya itu tadi perlu adanya satu sinergitas. Supaya apa? Ya selaras. Antara alam dan kita sendiri sebagai makhluknya. Ke arah situ. Kalaupun misalkan kita merusak satu ekosistem, ya timbulnya seperti itu tadi. Bukan berarti uang di benaknya sendiri tanpa memikirkan jangka panjang. Dan terjadilah seperti musibah pada tanggal 30 Mei 2025 tepatnya di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Luku Puntang. Di sini Abah pun tidak mengklaim, tidak menyalahkan, mendiskreditkan siapapun juga, tapi di sini bisa diambil suatu pelajaran. Ada beberapa hal yang katakanlah tidak dipublish oleh pihak media segala macam. Karena Abah ada di situ kurang lebih sekitar 7 hari sesuai dengan SOP dari pihak Basarnas juga. Dan tim komandor yang dipimpin oleh pihak jajaran TNI. Itu sinyal-sinyal katakanlah sebelum terjadi H-7 kejadian itu. Di sana juga kan ada hewan-hewan yang katakanlah di sekitar Gunung Kuda itu. Kalau orang di sana itu mengatakan kidang. Kalau di kita ini mungkin lebih dikenalnya rusa. Itu kidang sendiri hampir setiap hari. Sore dan malam itu selalu berbunyi. Berbunyi terus-terusan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ratusan kera yang ada di situ. Itu pada turun Mang Yang jadi aneh. Ini ada kera ukuran besar seperti manusia kita ini bergandengan. Kayak laki dan perempuan itu turun. Dan memang ini tidak semua orang tahu ya. Ada yang tertentu juga yang tahu. Dan memang ada sebagian penduduk yang mengetahui. Warga di situ ya? Warga di situ. Disebutnya orang katakan pamandur kayak begitu. Itu tahu persis. Tapi mereka nggak bisa mengartikannya, Mbak ya? Ya itu tadi karena keterbatasan manusia itu tadi. Ini sebetulnya kan kalau sudah terjadi ya, kejadian, oh berarti ternyata ini satu sinyal. Dan yang jadi anehnya lagi, di tempat longsoran, ini ternyata ada kulah atau semacam kolam di atasnya itu. Nah terusan juga itu terisi air yang sangat jernih sekali. Menurut salah seorang narasumber, itu di situ tuh tempat minumnya ya katakanlah hewan-hewan, termasuk salah satunya kera yang ada di situ. Tumbuh juga di situ pohon bambu kuning. Di situ tuh ada apa tadi teh? Bambu kuning. Terus? Ada buyut. Ya ada kolam lah. Buat pada minum monyet mungkin apa gitu. Ada Di tempat longsor itu tuh ya. Itu yang di atas. Oh yang di atas. Ada suka nyapu. Bersih kayak bersih. Oh. Pan aneh ya. Ya Bu, aneh pan bersih.
Makin monyet ya apa. Kayak itu aja, kayak palalangon monyet nggak berubah-ubah. Kalau 500 aja. Juga nggak ribuan. Kalau ini mah ribuan bu monyetnya. Di sini. Iya. Di situ, sini tuh. Asli kenyataan ada. Ada. Pernah lihat? Ya bukan pernah lihat. Monyet ke kampung-kampung. Di sini. Mulut bu kok. Sering ke sini. Jadi Dok dia sekarang kalau nggak ini monyet pada turun bu. Nggak ditambang nih. Waduh, rumah saya udah ditutup, udah ini dibuka. seneng ya. Senang. Dan anehnya lagi ada penunggu. Sesepuh. Kakek-kakek. Serba pakaiannya serba hitam. Kalaupun kejadian kemarin pas hari Kamis tanggal 5 itu ternyata dari atas batu itu sendiri itu keluar air juga Mang Ai. Jadi adanya pergeseran setelah dilihat oleh satu alat namanya theodolit ya. Itu alat optik yang memang dia bisa mendeteksi kondisi baik secara horizontal dan vertikal dinding longsoran itu sendiri. Bisa bergeser sampai ke 9 meter. Kalaupun misalkan 3 cm itu kondisi aman. Tapi karena ini sudah bergeser dari mulai 4 sampai bergeser ke 5 dan dijumlahkan itu sampai 9 meter. Dan ini cukup membahayakan. Khususnya kepada tim SAR yang akan mencari para korban itu sendiri. Yang saya tahu KDM juga sudah melarang Mbak ya. Di tahun 2021 kalau nggak salah. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi Tapi membangkang mereka. ya itu tadi KDM kala itu masih menjadi anggota DPR RI. Dia pun survei ke daerah Gunung Kuda melihat konturnya yang ada ini sangat-sangat memprihatinkan. Rawan dengan katakan longsor tadi. Dan mengingatkan. Tolong untuk area tambang batu di sini ini tolong dihentikan. Ya cuma mereka mungkin urusannya perut segala macam tidak digubris. Terpaksa mungkin Mbak ya. Ya itu tadi Mak Ai. Karena yang bekerja di situ yang Abah tahu dan Abah sempat juga berdialog ternyata orang-orang yang katakanlah ya di bawah garis kemiskinan. Dengan upahnya salah seorang yang muat barang, muat batu ke truk sendiri itu hanya diupah 70.000 per rit. Pikir Abah tuh satu orang, ternyata satu rit itu di 3 orang itu. Nah paling sehari dia paling bisa muat itu 5 rit. Berarti kalaupun 70.000 kali 5 berarti 350.000. Belum dipotong makan, belum potong rokok, potong kopi, minum lah segala macam. Paling dibawa ke rumah kisaran 80.000-an. Kerjanya dari jam berapa? Dari pagi hari. Kisaran jam 8 sampai sore jam 5. Miris. Dan mereka pun bisa bertahan. Ada yang 17 tahun sampai 20 tahun seperti itu. Yang kayanya siapa? Yaitu tadi. Jadi memang legalitasnya ada Pak ya? Jadi yang Abah informasi di sana itu dibagi sama 4 katakan yayasan di sana itu. Memang legal sebetulnya. Karena apa yang disampaikan oleh KDM itu kan berakhir di bulan Oktober 2025. Tapi karena kondisinya kemarin longsor dan terus-terusan, ujung-ujungnya hari Kamis kemarin tanggal 5 Juni 2025 tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat itu seluruh kegiatan OPSAR sendiri itu dihentikan dan kegiatan tambang itu sendiri ditutup. Itu ke situ. Dan memang masih menyisakan dan cukup tragis juga di sana dari korban jiwa kurang lebih sekitar 25 orang yang meninggal. Jadi 21 ini sudah teridentifikasi, tersisa 4. Perempuan 1, yang 3-nya laki-laki. Jadi hari pertama ini kejadian tragedi longsor di Gunung Kuda tepatnya tanggal 30 tadi kisaran pukul 9.57. Nah Abah pun dapat kabar ini pas udah Jumatan. Jadi pasca Jumatan pada Jumat kita langsung ke lokasi.
Di ke lokasi memang kondisinya masih kurang kondusif segala macam. Nah singkat cerita dari jajaran TNI, Polri, Basarnas, BPBD dan lain pun ini kita pun langsung mengambil satu sikap. Pertama dari pihak jajaran TNI dan Polri itu dibikin garis kuning, line police ke arah situ. Jadi tidak semua orang bisa masuk terkecuali petugas itu ke situ. Dan di situ dibagi tiga zona katakanlah. Zona C masih kondisi aman, zona B kondisi rawan, dan zona A itu boleh dikatakan zona merah. Zona merah itu hanya operator beko dan juga yang langsung ke titik pencarian itu dibatas karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan longsor terus-terusan. Itu pun di saat katakanlah mau pengambilan ke evakuasi itu diabsen dulu. Tidak sembarang orang. Dari jajaran TNI sekian orang, dari pihak kepolisian, juga rekan-rekan Basarnas dan sebagainya. Termasuk operator juga itu didata semua. Pas kejadian itu kan hiruk pikuk orang. Wah geger segala macam. Nah dari situ pun kita berusaha. Beko diturunkan, juga doser dicari. Alhamdulillah di hari pertama aja ini sudah bisa diketemukan. Baik yang luka berat, luka ringan, dan juga yang kondisinya bahasa di kita ini MD, meninggal dunia. Itu sudah cukup banyak. Yang kondisi luka berat, ringan maupun MD langsung dirujuk ke salah satu rumah sakit umum daerah yaitu di daerah Arjawinangun. Jadi RSUD Arjawinangun. Nah terus kita selesai pukul 17.00. Karena kalaupun terlalu malam situasi penerangan juga tidak memungkinkan karena kondisi gelap. Longsor juga terus-terusan, kita tetap lebih mengutamakan keselamatan dari tim OPSAR itu sendiri. Jangan sampai seperti yang pernah kejadian di Sumedang. Sempat terjadi longsor karena ya SOP-nya tidak dipakai malah nambah lagi. Nah masih di hari pertama itu karena kita juga tetap ikutin SOP yang ada. Abah juga di hari pertama ini tidak langsung masuk ke zona katakanlah rawan. Kita tidak diizinkan. Tetap ada di zona kondisi yang masih aman lah boleh dikatakan. Tapi tetap waspada. Nah di samping itu juga Abah orangnya tidak diem ke arah situ tuh. Kok sampai mampir ke warung segala macam sambil ngopi. Dan bertanya-tanya di situ. Bertanya dan kebetulan yang ditanya ini ya maaf nih Mak. Dan juga untuk para korban juga. Ini ada salah satu keluarga korban. Abah tanya. Begitu dia jawab sebut aja dia Ibu Poniah. Bu, yang kena musibah siapa? Suami Pak. Suami Ibu. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Abah secara pribadi ikut berbela-sungkawa. Dia bilang kan. Gimana Bu? Ada tanda-tanda apa nih sebelumnya gitu. Sudah berapa lama Bapak kerja di sini? Sudah 17 tahun Pak. Suami saya kerja di sini. Sebagai apa? Ya itu tadilah mecah batu. Berapa upah kalau mecah sendiri? Kalaupun mecah ini ya kurang lebih sekitar 100 ribuan. Modalnya apa? Ya paling bawa palu besar ya sebutnya bodem. Bodem itu dibawa ke sana. Sama martil yang gede kalau gitu. Nah kayak gitu ada. Pas pagi hari. Pas mau berangkat tuh. Sempat malamnya saya bermimpi. Mimpi apa? Gigi bagian atas itu copot. Oh. Nah terus gimana? Ya ibu juga bercerita ke bapak teh, ke suami gitu kan. Pak, ibu tuh tadi malam mimpi apa? Gigi bagian atas copot. Itu cuma bunga tidur katanya. Sudah gak apa-apa. Cuma segitu aja. Dan seperti biasa ya dia mangkat aja.
Ya ibu siapin dulu biasa sebelum berangkat, kopi segala macam minum, berangkat aja. Ya itu tadi pas jam 9.57 ada kabar berita bahwa saya terjadi kelongsoran. Ibu langsung ke sini. Udah ketemu? Belum. Itu ke situ. Mohon doanya aja ya bisa ditemukan insya Allah. Ketika longsor itu hujan, Mbah? Atau kering Ketika aja? longsor itu memang kondisi kering sebetulnya makanya. Tidak hujan. Nggak ada hujan? Tidak hujan. Kalaupun hujan ya bisa masuk logika gitu kan ya. Kondisi segala macam ini kondisi kering. Lagi musim kemarau lah ke arah situ tuh. Nah terusan juga di situ juga karena pada kumpul juga di warung gitu kan. Ada salah satu keluarga korban juga, sebut saya di sini adalah Pak Budianto yang korbannya. Ibunya menceritakan bahwasanya Pak, kebetulan dia kan ya masih muda gitu. Mau berangkat kerja enggak? Ini udah siang. Aduh teman, lemes badannya. Juga gak enak sih memangkat. Ya sudah kalau misalkan badan lemas, gak mau mangkat ya sudah istirahat aja gitu. Terus dia ngobrol di sela-sela itu tuh. Pengen cari kerjaan yang lain lagi katanya. Terus cari kerjaan apa? Ya kalau memungkinkan mah ternak ayam segala macem. Karena Bapak juga teringat kemarin di bulan Februari pada tahun yang sama itu terjadi longsor juga. Cuma dia alhamdulillah selamat. Ya sudah kalau kayak gituan mah gak usah mangkat lah. Tapi gak tahu gimana, mungkin karena ya banyak hal lain sebagainya dalam tanda kutip gitu kan. Jadi dia memaksakan berangkat. Cuma yang jadi keanehan sebelum berangkat itu di luar kebiasaan. Dia pamitan dulu. Senyalamin. Udah kayak gitu sempat ngecup kening ke istrinya teh. Terus anaknya ada yang kecil dipangku dulu. Terus berangkat ya naik motor. Baru berapa meter, 5 meteran itu balik lagi. Ada apa? Nggak tahu nih ada yang ketinggalan. Ketinggalan apa katanya? Nggak tahu, kayak bingung gitu Bang. Ini yang diceritakan. Ih bapak tuh kenapa? Nggak enak badan tah? Enggak. Terus berangkat aja lagi. Seperti itu kejadian. Dan memang itu boleh dikatakan pirasat-pirasat tersebut ternyata bisa dijawabnya itu setelah kejadian. Masya Allah kalau tahu seperti ini, suami saya yang memang kondisinya lagi ya kurang enak atau bagaimana gitu kan, gak usah berangkat gitu. Kalau mau meninggalkan selamanya. Itu seperti itu Mai. Dan juga di hari kedua alhamdulillah ini korban pun sudah mulai terangkat. Yang luka berat, luka ringan, termasuk juga yang meninggal dunia tambah-tambah terus. Terusnya juga kalaupun beko itu ada 4 sebetulnya yang terkubur di situ. Pada hari-hari berikutnya itu baru 2 yang bisa terevakuasi. Dump truck sendiri itu jumlah kurang lebih sekitar 9, baru 6 yang bisa terevakuasi. Dengan kondisinya yang sangat mengkhawatirkan. Dump truck aja chassis sampai patah. Bodi sampai remak segala macam. Silakan dilanjut Pak Giarto, terima kasih tadi ceknya dapat sehat dan sukses hari ini yang murah itu kurang. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Mungkin Abah tidak akan bercerita terlalu dalam banget kondisi katakanlah para korban. Kan nih ya secara etika Abah harus menjaga. Intinya Bang bisa bayangkan dump truck saja bisa remek seperti itu dan pecah. Apalagi beko yang begitu kuat dan kerasnya bisa sampai berantakan. Materialnya itu batu atau pasir Bang? Jadi material di sana ini kombinasi Mai. Di sana itu batu yang begitu besar. Batunya sendiri seukuran kerbau Bang Gudenya segini. Dan itu tidak ada tanda-tanda keperuluk, enggak ada. Itu tiba-tiba aja langsung turun begitu. Kondisi longsoran itu materialnya diukur kurang lebih sekitar
200 meteran lah, Mai. Itu ke arah situ tuh. Menguburnya tuh. Itu seketika. Nah di situ juga ada batu besar lagi. Satu batu besar yang biasa tempat berteduh para pekerja yang ada di situ. Terus juga ketumpuk sama batu yang gede lagi. Dan itu pun ikut bergeser. Dari hasil pendeteksian seseorang, ada keluarga korban juga, bahwasanya ada salah satu keluarga korban yang memang katakanlah terpendam di salah satu batu besar tadi. Dan memang dari pihak jajaran juga pagi-pagi kan anjing pelacak juga diturunkan untuk mengendus kondisi segala macam. Memang ada tanda-tanda di situ. Terus kita tancapan juga tanda berupa bendera warna merah, ada kurang lebih sekitar 3 karena anjing pelacak juga ada 3 ditanam. Nah terus kita turunkan baru beko segala macam. Tapi karena di sana kondisinya berbatuan, jadi bukan tanah, jadi si uapnya itu kemana-mana nyebar. Setelah digali, ya masih nihil juga sebetulnya. Itu ke arah situ tuh. Karena kalaupun batu yang katakanlah yang menutupin salah satu korban di sana diangkat, itu material longsornya aja kurang lebih sekitar 30 sampai 50 meteran itu kedalamannya. Karena terus-terusan tambah sendiri. Di saat ada longsoran, beko pun langsung ditarik lagi. Kita nunggu dulu segala macam. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi tanggal 30, tanggal 31, terus tanggal 1 ya. Nah ini pas waktu tanggal 3-nya lagi nih. Tanggal 3 mulai ketemu lagi. Paling hanya bisa 2 yang bisa diketemukan. Nah terusan juga tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 5 memang kita nihil. Tidak dapat korban yang bisa diketemukan. Waktu tanggal 4 yaitu hari Rabu. Hari Rabu itu kita berhenti jam 12.30 karena kondisi memang sangat panas banget. Diistirahatkan, isoma itu kan. Nah jam 13.30 kita dapat instruksi untuk obsar kita hentikan. Karena kondisinya longsor dan terus-terusan. Sampai kita sore hari Abah di sana dan itu masih terjadi longsor. Sampai Abah juga sempat bikin ya, memvideokan juga kondisi longsor tersebut. Ini terjadi longsor lagi. Waktu menunjukkan pukul 11.30 Whiskey India Bravo. Jadi untuk beko semua diturunkan karena terjadi longsor lagi. Ini cukup membahayakan. Ini apa? Eskalator diturunkan lagi semuanya. Longsor lagi nih. 11.30 Whiskey India Bravo. Longsor lagi terjadi. Demikian sekilas info disampaikan dari lokasi longsor Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Pencarian dari tim SAR gabungan juga kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan keluarga korban juga kan terus-terusan menanyakan, ini gimana ini? Suami saya, keluarga saya seperti apa segala macam. Sampai ada salah satu keluarga yang katakanlah dia datang sambil bawa botol air mineral, Mak. Bawa botol air mineral itu kurang lebih sekitar sore hari. Dia jalan aja. Ya kebetulan Abah ada di situ sama rekan salah seorang di situ juga dari tim SAR juga kan. Abah tanya, Neng mau kemana? Mau nyari pohon pisang. Pohon pisang? Mau apa? Enggak, saya tuh dapat petunjuk dari siapa? Ternyata dia dapat petunjuk dari salah seorang kata paranormal. Dan dia pun ya namanya orang usaha,
kondisi kalut segala macam, dia menanyakan ke sana kemarin. Baik katakanlah secara nyatanya dia itu dengan bantuan-bantuan dari tim SAR sendiri, keluarga juga berusaha mencari katakanlah di luar konteks kita sendiri ke situ. Mencari ke paranormal, dia menanyakan bahwasanya tolong cari pohon pisang di situ. Dan ya kita tunjukkan, dampingin, karena itu sudah zona-zona berbahaya. Nah Abah di belakang dampingin. Kalau pohon pisang ya ini, di situ kebetulan ada pohon pisang, agak sedikit rimbun juga. Lalu gimana? Ada lagi enggak yang itu? Ya enggak ada, cuma ini aja. Kalaupun di tempat kejadian, di tempat longsor enggak ada, saya bilang kan. Dan tidak memungkinkan ada pohon pisang di situ. Oh ya sudah, terus gimana? Nah, diam aja si perempuan itu tuh, diam. Nggak lama si botol air mineral itu dibuka perlahan, terus diambil airnya, disiram-siramin aja ke situ. Nggak lama kemudian dia duduk, ya kita pun ikut aja ngormatin, duduk. Botol aqua itu tutupnya masih dibuka. Yang jadi keanehan buat Abah secara pribadi, karena Abah langsung melihat itu air seperti menguap Mang E. Pada sore hari loh, kisaran jam 5 itu turun seperti menguap. Ini apa gitu kan? Nah gak lama kemudian, kurang lebih sekitar 10-15 menit itu air ditutup aja lagi. Dia bilang gini aja, menunggu pangut gini, terus baru pamitan. Pak makasih ya. Oh iya sama-sama. Abah gak diem, ikutin aja. Neng, apa sih air itu tuh? Barangkali berkenan. Dia tuh diem, seakan gak mau menjawab dia tuh. Boleh dong cerita gitu. Karena kami juga kan berusaha nih mencari Bapak sendiri. Kalau kita sih sesuai dengan aturan yang ada, SOP-nya. Kalau dari pihak keluarga mungkin hal yang sebagainya lah, berupaya semaksimal mungkin supaya para korban juga bisa dipertemukan. Baru menjawab, ya ini saya dari salah seorang petunjuk sesepuh boleh dikatakan. Suruh katanya datangnya pohon pisang, airnya dibuka, disirami sedikit dibuka. Bila mana nanti ada perubahan, insya Allah nanti akan diketemukan. Oh gitu. Ya udah sama-samalah kita berdoa. Mudah-mudahan saja wasilah dari situ, hakikat sumber dari Allah, petunjuk bisa diketemukan. Dan itu ternyata betul Mang Ai. Jadi di hari keempat, kejadian hari ketiga, pas waktu di hari keempatnya, kisaran jam 10 lebih sekian gitu kan menit, itu ditemukan dalam kondisi memang sudah meninggal. Salah satu korban kita lakukan identifikasi dulu, baru aja langsung dibawa pihak ambulan ke salah satu rumah sakit. Dan memang itu suaminya yang meninggal. Nah terusan juga alhamdulillah dia pun sudah bisa diketemukan. Kalaupun waktu di RSUD Abah sih tidak ikut mendampingan, tidak ikut karena memang itu harus steril lah, tidak bisa sembarang orang masuk ke arah situ. Ada dari pihak rekan juga menyampaikan, pernah dari salah seorang dari keluarga korban yang menyampaikan, karena kita ditolak nih kalau untuk masuk ke tempat untuk melakukan tes DNA segala macam, itu sempat emosi juga. Cuma kita ingetin, bukan berarti kami melarang, siap atau tidak nanti pihak keluarga korban, karena memang tidak sembarang orang masuk. Setelah diberikan satu pengertian segala macam, ya alhamdulillah mereka pun bisa menerima tentunya. Itu ke situ. Namanya juga berupaya ya, pencarian itu selain katakan ikhtiar dengan dibantu alat segala macam, kita pun memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari setelah apel pagi, nah terusan dari rekan-rekan itu pun melakukan doa bersama di sana. Sampai katakanlah doa forum lintas agama.
dari mulai agama Islamnya, Kristen, Protestan, Katolik, termasuk Hindu, Buddha juga hadir di situ sebagai menunjuk rasa empati. Dan tentunya ikut mereka pun ya berbelasungkawa, rasa solidaritas ke situ tanpa membedakan agama apapun juga. Wasilah semua juga akan memohon kepada petunjuk ke arah situ. Nah, Abah pulang kalaupun dari kegiatan offsite itu kan setiap sore hari dengan kondisi katakanlah lelah segala macam, nama juga tim relawan itu adalah panggilan dari hati nurani yang paling dalam tanpa ada upah sedikit pun. Kalaupun katakanlah mendapat makan dari rekan-rekan dari dapur umum, ya alhamdulillah. Kalaupun enggak ya kita tetap syukurin aja karena memang ini suatu panggilan jiwa ke arah situ. Sore hari nyampe rumah menjelang maghrib, udah sholat maghrib segala macam, tidak lupa Abah pun selalu mendoakan kepada para korban. Bahkan pas waktu malam Selasa kita pun ada tawasulan, ya tawasulan memohon tentunya dimudahkan dalam proses pencarian, dan juga dari tim Opsar itu pun ini kan diberikan satu kesehatan lahir dan batin tentunya. Ini kenapa kaki Abah? Oh ini Mang jadi Abah sendiri ini kan ada di boleh dikatakan zona merah lah ya. Zona memang kondisi tidak aman, hanya bagian operator saja, operator beko itu pun dibatas. Abah ada di situ. Abah di situ ada batu besar. Pas Abah duduk di batu yang besar itu, maklum lah namanya juga orang pengen tahu segala sesuatu lah teh. Jadi bukan katanya. Begitu ada longsor katanya kan, itu spontan loncat dari batu. Ini langsung ke seleo jatuh ke batu juga nih. Jadi sampai sekarang pun masih terasa nih sakitnya tuh sendiri. Tapi ya semua ini disyukurin sebagai bentuk katakanlah rasa solidaritas, rasa empati itu ke situ. Apalagi cuma keseleo mungkin Mbak ya? Ya keseleo alhamdulillah di urut-urut sendiri aja alhamdulillah udah bisa sembuh juga. Di hari kelima Mang karena pas waktu hari kelima dan keenam sendiri ini kita agak kesulitan dalam proses pencarian karena longsor terus-terusan. Yang jadi aneh, orang itu pikirnya mabuk gitu kan, pengen mabuk. Siapa yang ke sana? Astagfirullahaladzim, ada apa itu? Pada bang rumpul, terus diamankan aja di salah satu warung di situ. Terus diam. Ibu saya ada di sana. Ada di sana di mana? Di batu, batu gede. Terus dijelasin di batu gede itu sudah dicari, cuma gak ada. Ada di situ. Ibu saya ada di sana. Wah ini sih orang kayak kerasukan gitu ya kan. Pikirnya mabok kan gitu kan. Dikasih minum aja. Nangis istighfar dia. Nangis. Nah udah kayak gitu udah ya. Kami dari seluruh tim SAR sendiri berupaya untuk semaksimal mungkin. Nanti insya Allah ya nanti bisa diketemukan. Cuma sebegitu itu. Abah sih penasaran. Namanya orang itu kan bukan hanya katanya. Begitu dia pulang sore hari ya kita ngikutin ke salah satu rumahnya. Gimana kok bisa kejadian? Siapa yang meninggal? Ternyata ibunya yang jualan es. Kejadian gimana? Jadi ibu saya ini status sudah janda, anak 4, usia kisaran 45 tahunan. Nah untuk menafkahi anak-anak dia jualan air, kalau orang mengatakan SPG lah gitu kan, itu di penambangan tersebut. Jadi pas pagi hari itu berangkat ya seperti biasa, dia ambil air ambil minuman dari warung terus disodorin. Nah terus ada yang beli juga, salah seorang operator di situ. Dia lihat si ibu itu tuh kondisi pucat pasi. Bok, sakit enggak. Itu kok pucat, biasa, itu ke arah situ. Terus yang keduanya lagi, si operator itu pesen, saya minta minum.
minta kopi, dibikinin kopi. Itu pas waktu mau disodori gini, tangannya gemeter gini. Sakit ya? Enggak, saya badan sehat. Udah kalau sakit jangan dipaksain. Enggak, sehat saja. Bayar aja 5.000 rupiah. Saya mau ke atas nih. Ke atas ini yaitu ke titik yang kena timbunan tadi. Udah jangan ke sana. Enggak, saya ke atas. Jalan aja. Jalan nyampe, nggak lama kemudian longsoran langsung dia tertimbun dekat batu itu tadi. Tertimbunnya tuh. Karena ada batu, ada 2. Batu yang awal memang sudah ada di situ tempat berteduhnya para pemecah batu segala macam. Nah ini yang batu ngegelinding. Kita dari tim ini sudah berusaha untuk menggeser batu tersebut. Cuma karena kedalamannya tumpukan material longsor itu sendiri hampir 30-50 meter Pak. Jadi tidak memungkinkan. Kalaupun diambil itu udah pasti turun lagi. Resiko. Ya sudah. Kondisi ya sampai sekarang pun masih ada 4 memang yang katakanlah tersisa. Belum bisa dievakuasi. Terusan juga beko masih ada 2. Terus dump truck kurang lebih sekitar 3 atau 4 yang masih terpendam di sana. Tertutup. Kalau yang 21 orang ini korban itu ditemukannya secara apa, Bang? Korban sendiri diketemukan memang pas waktu hari pertama ya, pas tanggal 30 dari siang sampai sore hari, terus dilanjut pada esoknya. Itu ke situ. Memang kondisinya cukup memprihatinkan. Mungkin Abah tadi udah sampaikan tidak mau detail karena tadi Abah sudah bandingkan dump truck aja chassis sudah sampai petah, terusannya bodi juga pada penyok. Yang memang yang selamat itu ada salah satu supir truk pas ketimbun dia sempat loncat ke dalam. Nah udah kayak gitu HP-nya alhamdulillah sih masih nyala. Kependem kurang lebih sekitar 30 menitan. Dia sempat telepon ke salah satu keluarganya dan alhamdulillah disampaikan ya dicari ternyata ada. Cuma di saat evakuasi agak kesulitan. Kita harus pakai alat-alat. Di situ kita siapin dongkrak segala macam. Dan memang ini kena kakinya. Kasihan lah kakinya dua-duanya. Masih hidup tapi sekarang? Alhamdulillah masih hidup. Jadi yang selamat itu kurang lebih sekitar 9 orang. Yang kondisi meninggal itu 25 orang. Jadi jumlah kurang lebih sekitar 34. Mereka ini menyaksikan berarti tahu Bah ya kejadian waktu mau longsor itu. Ada suara apa mungkin? Jadi begini Mang di saat kondisi tanah longsor itu mendadak. Tidak seperti biasa. Dan kejadian ini sebetulnya bukan hal yang baru. Kejadian longsor ini sudah sering. Paling korban paling cuma 1-2. Ya sudah silent begitu saja. Bahkan sempat ada surat teguran dari salah satu kementerian juga. Dan dipublish juga oleh pihak pemilik atau yayasan koperasi tadi. Di Pangpang juga. Tertulisnya tanggal 21 di situ kan. Tahun 2021. Tidak boleh melakukan penambangan lagi. Cuma walau alam ya kan urusan perut kayaknya sih memaksakan dan terjadi. Dari 2021 surat terbit, 2021, 22, 23, 24, 25. 4 tahunan. Jadi begini Mang yang ini tidak semua orang mengetahui sebetulnya dan ini jarang-jarang dipublish sebetulnya. Gunung Kuda ini adalah bagian gugusan namanya dari Gunung Kromong. Jadi di situ ada Gunung Kerud, ada namanya Gunung Bendera dan gunung lainnya di situ. Jadi disebut Gunung Kromong itu sendiri itu kayak gong kecil ya buat tetabuh atau ada gamelan tersebut. Dan nanti ini tembusnya kenapa disebut Desa Cipanas ini tidak jauh ke belakang itu ke Palimanan tempat itu tadi. Dan sepengetahuan Abah yang pernah lakukan di sana itu ada semacam guha yang disebut guha. Dan dalam tanda kutip nih, terkadang orang sering berkunjung ke arah situ. Mencari sesuatu. Di luar nalar kita pengen mendapatkan uang ataupun harta secara instan.
tanpa proses kerja yang nyata, berkolaborasi dengan hal-hal yang sifatnya mistis tadi. Ini tidak terlepas karena nyambung dari Gunung Kuda terus juga ke belakangnya itu kan nanti ke Guha, nanti ke sananya lagi. Nah di samping itu juga di Gunung Kuda ini, kalaupun di sebelah kiri, kalau dari kita ini sebelah kirinya itu ada guha juga. Menurut salah seorang narasumber itu adalah memang disebutnya Guha Kuda atau Gua Jaran katanya. Gua Jaran itu sewaktu-waktu dia pernah menyaksikan ada semacam kuda yang bisa terbang. Percaya atau tidak ya maka itu kasih itu. Makanya disebutnya salah satu disebutnya Guha Jaran, dan tidak semua orang bisa ke arah situ. Ya memang bikin miris lah. Pohon-pohonnya sendiri sebab ada pohon akasia juga di sana. Terusan juga ada pohon yang katakanlah pohon puspa di sana namanya Mang Ai. Pohon puspa itu kalau kesentuh itu gatalnya luar biasa. Jadi jarang ada orang yang menjamah ke sana. Emang bentuknya kayak kuda atau gimana? Ini maaf tuh. Gedoban kuda itu. Oh itu tuh. Guha. Ada guha di situ. Ada guha. Guha apa itu tuh Pak? Ya guha Gunung Kuda, Oh, Gunung guha- Jaran. Oh Gunung Jaran. Kudanya tuh ada jangjangnya. Oh, Ada sayap. Kalau dulu mah waktu ini suka ketawa bener-bener gitu. Ringikan kuda ya, Iya, Pak? ringikan kuda. Oh ada guha di atas. Jadi kembali dengan adanya gunung ataupun katakanlah alam ini, ya kita harus bisa menjaga bersama-sama untuk melestarikan. Jangan sampai mengorbankan orang-orang yang katakan di bawah kekurangan, di bawah garis kemiskinan, semata-mata untuk mendapatkan harta kekayaan yang melimpah dengan mengorbankan. Kalaupun bahasa UIB-nya itu menumbalkan bahasanya. Dengan kata lain di daerah situ ada tempat keramat ya, Bang? Ada juga. Ada tempat keramat dan memang tidak semua orang bisa masuk ke arah situ. Terkubur nggak, Bang, sekarang? Masih ada. Si gua itu? Masih. Nggak kena ya? Nggak kena. Karena beda dari longsoran ini sebelah tengahnya, Guha Jarannya itu di sebelah kiri. Itu ke arah situ. Bahkan kita teropong kelihatan. Itu gambarannya. Gimana nanti kalau memang sudah nggak boleh beroperasi kan, Bang? Tetap ada yang memaksa untuk menggali kembali. Jadi begini. Tanggung jawab sendiri. Sesuai dengan hasil kesepakatan dan lakukan mediasi juga. Kemarin pas waktu tanggal 5 di hari Kamis itu dari pihak Bupati, juga dari pihak TNI, Polri, Basarnas, termasuk juga dari Dinas Geologi, itu melakukan dengan pendapat dan kesepakatan bahwasanya itu harus ditutup, dan solusinya yaitu nanti dibikin parit supaya tidak warga itu tidak bisa masuk ke arah situ. Jadi ditutup. Nah pas hari Jumat kemarin dari warga juga ada sebagian juga dari kita juga itu hadir pagi hari melakukan tawasulan bersama. Jadi tetap penambangan di Gunung Kuda ini sendiri ini sudah kita tutup berdasarkan surat dari pemerintahan. Sedangkan warga-warga, Bang? Dan warga sendiri jangan coba-coba untuk satu melakukan penambangan lagi, yang kedua juga korban yang masih terpendam ini jangan dicari secara individu karena khawatir terjadi resiko dan lain sebagainya, malah menambah lagi korban. Informasinya seperti itu. Jadi akan dibuat parit lebar begitu, Bah? Parit lebar. Ada airnya mungkin. Betul. Ya? Jadi kalau untuk apa namanya? Masuk itu di sana sudah ada jembatan sebetulnya tuh. Alat berat susah masuk nantinya. Iya. Jadi sudah ada kali besar, nah dibikin jembatan. Jadi ada dua opsi kalaupun kemarin itu. Pertama mau dibikin parit. Galian, digali lagi supaya mobil tidak masuk. Tapi kalaupun misalkan nanti ini perlu tidak memungkinkan, ya sudah si jembatan itu diputus. Itu ke arah situ. Karena ada beberapa pintu masuk sebetulnya.
di pintu sebelah kiri juga ada, sebelah kanan juga ada ke arah situ. Jadi kalaupun pintu yang kemarin itu yang ada jembatan, ya boleh dikatakan pintu masuk dari tengah. Solusi untuk warga yang kehilangan mata pencahariannya bagaimana, Bah? Sesuai apa yang disampaikan oleh KDM tentunya dan juga pihak pemerintah terkait di Kabupaten Cirebon, insya Allah dalam waktu cepat mereka pun akan diupayakan seperti peternakan, entah peternakan ayam, entah peternakan katakanlah sapi, bebek, itu ke arah situ kurang lebihnya. Jadi jangan sampai nanti melakukan penambangan lagi dengan katakanlah upahnya tidak seberapa, tapi resikonya urusan nyawa. Kang Deddy Mulyadi atau KDM berkunjung ke sana, Bah? Sempat ketemu, Bah? Jadi begini, ini kita pun sebagai warga Jawa Barat harus berbangga hati ya, berbangga diri terlebih khusus warga Jawa Barat dengan kehadiran orang mengatakan KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi. Sangat peduli khususnya bagi masyarakat katakanlah yang boleh dikatakan di bawah, golongan bawah. Termasuk dia pencinta seni, budaya, kearifan lokal segala macam, dan di saat katakanlah ada kondisi kebencanaan dia hadir. Kalau dulu masih jadi anggota DPR RI, dia hanya sebatas menghimbau kebijakan seperti itu, mengingatkan, tapi kan tidak ada tindak lanjut dari yang lainnya. Tapi setelah dia jadi gubernur, dia memiliki hak untuk melakukan, memberikan surat rekomendasi untuk di stop. Dan di saat kejadian, setelah beberapa hari kemudian, 4 hari atau 5 hari lah, itu datang kunjungan dan memberikan rasa kepedulian. Bentuk kepedulian dia dengan keluarga korban segala macam, anak-anaknya itu disantunin setiap keluarga itu 50 juta rupiah. Di samping itu juga bila mana ada anak-anaknya yang katakanlah putus sekolah karena bapaknya yang jadi korban segala macam, itu disekolahkan. Sampai menurut KDM sampai ke perguruan tinggi. Insya Allah mudah-mudahan tentunya dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Kebanggaan Wilayah Jawa Barat, ini menjadikan satu hal yang baru, perubahan yang amat sangat luar biasa, terutama Kak Bapak Aing teh itu luar biasa kepedulian. Bah, itu materialnya apa aja di situ, Bah, yang berharga, yang mahal, yang jadi duit tuh apa, Bah? Yang mahal di sana itu salah satu adalah marmer, bahan marmer, dan juga limestone tadi. Limestone ini adalah salah satu bahan baku untuk pembuatan atau campuran dibikin semen. Itu yang mahalnya dari situ. Kalaupun kapan waktu misalkan lewat ke daerah Dukuh Puntang, itu kan kiri kanan kan ada nih, ada yang bikin keramik segala macam. Itu seperti kurang lebih seperti itu gambaran. Ada yang bikin guci segala macam. Itu bahan-bahannya kurang lebih dari yang namanya limestone tadi. Katanya ada mitos, Bah, Gunung Kuda ini kalaupun digali sebanyak apapun gak akan habis. Bener itu, Bah? Jadi sependapat dan memang boleh katakan benar adanya, seperti yang disampaikan waktu awal itu kan ditemukan oleh salah seorang dokter dari Belanda. Itu kan lumbung fosil. Nah, lumbung fosil tersebut berarti itu kan jutaan tahun yang dulu, sebelum katakanlah kita berada juga sudah ada di situ. Otomatis kalau terus digali terus itu nggak bakalan habis sampai 7 turunan, dan akan terus. Buktinya sampai sekarang kan, yang sebelahnya Indosemen segala macam masih terus, sudah berapa puluh tahun. Mungkin ratusan tahun itu nggak habis-habis, Bah, ya? Nggak habis sampai sekarang. Nggak habis-habis itu. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, sudah kita gali atau apa namanya, behind the scene dari kejadian Gunung Kuda ini ya. Abah Agus terlibat langsung di sana dan menyaksikan dengan nyata bahwa kejadiannya sangat miris sekali, Bah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di lain kesempatan di tempat ini dan di tempat lainnya. Abah, terima kasih, Bah. Sama-sama, Mak. Sudah mau mengisahkan di Malam Mencekam. Sehat selalu ya, Bah, ya. Amin. Tetap gagah
Itu TRC apa bah? Singkatan Ini apa bah? TRC ini adalah tim reaksi cepat. Sebetulnya ini di bidang informasi dan komunikasi. Jadi di saat ada kebencanaan kita di lapangan memberikan informasi dan komunikasi. Tapi ya kembali namanya kita ini ya suka langsung ikut bantu juga evakuasi. Abah ini boleh tahu nggak bah? Bocorin sedikit usia berapa sekarang bah? Waduh, kalau umur boleh lah. Jadi umur Abah sekarang sih udah 60 Mak. Pas. Pas. Tapi kembali ini semua ini tidak terlepas ya panggilan jiwa lah. Kita bikin happy segala semangat. Iya. Tapi Abah ini mirip 59 nih. Hampir mendekati 60. Beda 1 tahun. Beda ya, 1 tahun nih Mak. Iya. Masih gagah aja, luar biasa Abah. Oke Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Abah Agus. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi ketabahan Bah ya. Betul. Dan yang meninggal berikan tempat yang semestinya oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.